Sarwenda hadir di persidangan ya guys. Nih kita lihat Sarwenda. Bang, sedikit bang. Bang, sedikit sih. Udah mau sebentar. Oke. Panas ya. Ayo cepet yuk, panas yuk. Saya hari ini memenuhi panggilan sidang saya, jadi ya sebagai negara yang baik saya hadir di sini dan semua haknya mengambil sebagai bekas makan dan sebagai seorang ibu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah saya yaitu membuat dan anak membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga sidangnya bisa berjalan dengan lancar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video viral serta reaksi para kreator dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Sarwenda yang kembali hadir di persidangan di tengah polemik yang terus menjadi perbincangan publik. Di sisi lain, muncul lagi berbagai komentar dari sejumlah kreator yang membahas dugaan perseteruan, klarifikasi yang belum tuntas, hingga perdebatan soal siapa sebenarnya sosok yang sedang dimaksud dalam berbagai pernyataan yang beredar. Yang menarik, semakin banyak orang ikut berkomentar, tetapi justru semakin banyak pula pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban yang jelas. Benarkah semua tudingan itu mengarah kepada orang yang sama? Atau justru publik sedang digiring oleh asumsi yang belum tentu sesuai fakta? Di video ini kita juga akan melihat bagaimana perkembangan terbaru yang membuat perdebatan ini kembali memanas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Persiapannya apa, Ci? Bukti nggak, cuy? Nanti ya, setelah sidang. Agendanya apa sih, Bang? Boleh dijelasin aja ya? Agenda bang, agenda. Agendanya apa? Sebentar pak, sedikit. Jadi agenda hari ini sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses. Yang nggak tahu kalau ada Antrian dengan nomor B25, silakan menuju loket 2. Saya mau bersini saya pulang dulu nih. Sampai dididikin Ci demi anak gimana Ci? Iya, Ci. Ci, kamera sini Ci. Kamera di sini. Ini pada Backlight. Ini kan lagi sih kayaknya ya. Saya pertama kali kesini. saya mau bersini Saya pulang dulu nih. Ci, sampai dididikin Ci demi anak gimana Ci? Iya, Ci. Ci, kamera sini Ci. Kamera di sini. Ini pada Backlight. Ini kan lagi sih kayaknya ya. Saya pertama kali kesini. enak lah duduk. Ini jangan ganggu yang lain. Enggak sih, enggak ganggu bang. Ya, nanti kita sampaikan hasilnya. Buat durasi bang, biar 8 menit. Segala sesuatunya berjalan dengan nyaman demi kebahagiaan anak-anak. Amin. Tapi ada informasi nggak Ci kalau pihak sebelah akan datang Ci? Ya, mohon doanya aja ya teman-teman ya. Ya, mohon doanya yang terbaik lah ya. Ya, tunggu ya. Tunggu ya. Mana Ci? Ada bang.
Udah makan, Ci? Soto. Soalnya lagi di Akeson sih. Ini lagi di Akeson. Mohon doanya aja. Ya. Iya, semoga saya bisa membantu berkat iklan kalian. Nah, kata-kata hari ini, Ci. Tadi lihat lu nggak nanya. Sehat, Ci. Ci, tapi sekali satu, Ci, sakit. Karena ada masalah ini, kerugian bagaimana, Ci? Keren banget Panggilan sedang membutuhkan kerja nomor 28 dipersilakan untuk menggunakan jenis mobil. Terima kasih. Panggilan sidang untuk perkara terhadap nomor 626 di 2026 dipersilakan untuk menggunakan jenis sidang mobil. Terima kasih. Tadi tadi cuma 80 terus TikTok buat mancing. Opa, apaan itu? Gue sih ngomongin kelas sama gue nggak pernah digrepe-grepe, dibegini-beginiin hanya untuk berjualan. Aduh, nggak pernah say. Enak ya. Dan lu bisa lihat, nggak ada laki gue masuk nge-live di sini jualan barang gitu. Iya sayang, aduh, iya tangannya diginiin aja, pasang alis dulu. Ada nggak gue masangin alis laki gue? Nggak ada. Laki gue punya kerjaannya sendiri. Ini kerjaannya perempuan ini, kerjaan istri, nge-live. Laki berjuang di luar. Cara jualan lo perbaiki dulu, cuy. Jangan ngomong kelas sama gue lu. Gue single fighter, lu rombongan, bawa anak kecil segala, suruh mijet. Jual BH, tangan digesek, badan dipegangin, ada yang ditonjolin dari belakang. Opa, apaan itu, ha? Sama yang LC aja tuh masih mending LC kali, karena ketahuan jelas LC. Mau digesek, mau diapain juga. Jualan tuh yang sopan. Belum nikah itu jangan dikasih diumbar. Apalagi live streaming, menunjukkan gestur-gesturnya udah seperti orang yang sudah berhubungan badan, ya, gestur-gestur yang mesum, yang menjurus, memegang bagian-bagian privasi dari perempuan. Itu tidak berkelas yang seperti itu. Mengeluarkan kata-kata kental nih udah lama, ya, jarinya udah besar-besar nih, apalagi tuh, segala macem. Bentuk gestur lidah keluar melet apa, aduh astagfirullahalazim. Itu kalau dilaporin ke komisi penyiaran juga kena itu guys. Banyak kok direkamin sama semua orang. Ada anak kecil lagi. Di live-nya itu habis anak kecil masuk, narik banyak penonton anak-anak kecil, karena kan fansnya banyak itu, anak-anak.
Habis itu ternyata pas begitu anak-anak kecil masuk, yang dilihat orang tuanya lagi melet-melet, lagi dempet-dempet, tangan gerayangan, nempel. Ya Allah, nempel, kagak ada batas, nempel. Ya ampun Tuhan, gue sampai, lu ini kenapa sih, ini lagi nge-live apaan sih nih? Ya Allah, kayak begini. Oh, lindungilah kami ya Allah dari kekejian manusia-manusia menyekutukanmu ya Rob. Hancurkanlah mereka yang memakai ilmu-ilmu yang negatif. Balikkanlah kepada mereka yang sudah mengirimkan ilmu-ilmu yang negatif ya Allah ya Rohim. Amin 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 Allahumma amin. Ya, seperti itu guys. Ini yang Mamski pegang. Mamski masukkan ke mulutnya. Mulutnya terbuka guys, besar. Mulut si perempuan itu muka besar. Langsung Mamski ambil, ada tongkat, tiba-tiba ada tongkat, tusuk. Bah! Sebetulnya kalau dua-duanya cong mah mendingan sama bapaknya anak-anak aja. Jelas gitu kan, ngidupin. Daripada cong yang baru ternyata cuman bisa numpang bikin konten. Guys, menurut aku nih netizen di Konoha ini agak lucu ya. Ketika mereka mempercayai sebuah statement, mereka tuh seperti menolak fakta gitu loh. Kayak gampang sekali kemakan hoax, males mencari tahu. Dan kemarin aku udah lihat PC-nya Korensu ya kan. Dan menurut aku niatnya Korensu ini membantu mendamaikan situasi. Yang seperti yang terlihat bahwa ini tidak ada kelar-kelarnya gitu loh. Ditambah lagi orang-orang suka nimbrung ngebahas soal persugihan. Dan niat baik tersebut dibantah sama beberapa pihak ya kan. Katanya ya harusnya lu undang itu si PM, si Kuncen, siapa lagi. Maksud Korensu tuh gini loh, yang punya acara BP itu kan dia menghadirkan seseorang berbicara di sana membahas soal persugihan. Alih-alih tidak menyebut nama, tapi di kolom komentar diisi semuanya mengarah ke Wenda. Jadi ini agak kurang adil ya, bukan agak lagi, benar-benar kurang adil. Mereka melihat isi kolom komentar semua mengarah ke Wenda, kalau pada dasarnya orang yang mereka maksud ya bukan Wenda, harusnya mereka memberikan pernyataan dong, memberikan klarifikasi bahwa ini udah ngaco nih gitu, biar ini tidak berlanjut gitu. Masalahnya kan mereka diam-diam aja. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika si Fitri ini pengen diundang di acaranya Kodensu, malah si Warokoko ini yang kayak paling garda terdepan menolak. Nah ini agak menjadi bingung ya, kenapa dia yang menolak, kan gitu. Pakai acara bilang, saya yang lebih tahu ya, kita sudah berbicara di telepon ya selama 1 jam ya, kamu fokus aja pemulihan karena kamu lagi sakit. Nah ini kan agak sesat ya. Masa seseorang yang sudah berbicara ya, yang entah siapa yang dia maksud, tapi banyak sekali orang-orang memberikan tanggapan bahwa yang dia bicarakan adalah Wenda. Ya ini harus diluruskan, kalau pada dasarnya bukan Wenda harus diluruskan. Karena apa? Kalau tidak diluruskan, pada dasarnya ini bukan menuju ke Wenda. Ini termasuk pencemaran nama baik dan ini harus ditindak hukum. Paham nggak? Nah si Warung Koko ini kenapa jadi garda terdepannya si Fitri? Ini agak menjadi tanda kutip gitu loh. Kenapa? Sudah paling bagus dia tuh hadir di acara Kodensu yang memang sudah diberikan lapangan untuk mereka berbicara. Siapa nih yang kalian maksud nih? Meskipun kalian tidak mau menyebutkan nama, setidaknya kalian mengklarifikasi bahwa orang yang kalian maksud bukan Wenda. Segitu aja. Kalau memang ingin melindungi diri kalian ya, takut segala macem ya kan. Sejujurnya nih ya, kalau misalkan pada dasarnya kalian memberikan pernyataan fakta, itu kalian akan dilindungi sama hukum. Kalau ini fakta, dan kalian juga sudah menyelamatkan banyak korban, dan kalian juga akan mendapatkan pahala. Alih-alih kalian menggunakan topeng, tidak menyebutkan nama, kalian tuh mengambil kesempatan di situasi yang saat ini sedang heboh. Dari dulu-dulu tuh kemana aja soal Pergunung Kawian, kok nggak pernah heboh ya. Bahkan ada satu acara yang benar-benar dengan terang-terangan menyebut nama Wenda
gitu ya. Menurut aku ya ini udah tujuan yang pas ya. Bagi kalian yang sudah membuat situasi ini heboh, harusnya kalian memberikan pernyataan bahwa ini Wenda atau bukan. Kalau memang iya, sebut iya. Kalau tidak, ya kalian harus meluruskan. Kalau tidak mau dikenain sanksi pencemaran nama baik, begitu. Video ini membahas perkembangan terbaru terkait kehadiran Sarwenda di persidangan yang menjadi perhatian publik. Kehadirannya langsung disambut awak media yang berusaha mendapatkan keterangan mengenai agenda sidang. Dijelaskan bahwa agenda awal persidangan adalah pemeriksaan identitas para pihak serta penunjukan mediator sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, video juga menampilkan cuplikan perdebatan mengenai gaya siaran langsung live streaming beberapa kreator yang dinilai tidak pantas. Pembahasan tersebut menyoroti perilaku dan gestur yang dianggap melanggar norma kesopanan, terlebih karena siaran tersebut dapat disaksikan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Narator mengkritik bahwa demi mengejar perhatian dan penonton, sebagian kreator dinilai rela menampilkan konten yang mengundang kontroversi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya, pembahasan beralih pada polemik yang berkembang di media sosial mengenai dugaan perseteruan yang melibatkan beberapa pihak. Narator menyoroti banyaknya opini, spekulasi, dan tuduhan yang beredar tanpa adanya kejelasan mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud dalam berbagai pernyataan tersebut. Menurutnya, kondisi seperti ini justru membuat masyarakat semakin bingung karena banyak orang yang langsung menarik kesimpulan tanpa menunggu klarifikasi resmi. Video juga membahas pentingnya keberanian memberikan penjelasan apabila suatu pernyataan telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Narator berpendapat bahwa apabila sebuah informasi telah memicu opini publik yang mengarah kepada seseorang, maka pihak yang mengetahui duduk persoalan sebaiknya memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah maupun kesalahpahaman yang berkepanjangan. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar yang jelas dan selalu mengedepankan sikap kritis sebelum mengambil kesimpulan. Setiap informasi yang beredar di media sosial tidak selalu menggambarkan keseluruhan kenyataan. Potongan video, kutipan, maupun komentar seringkali hanya memperlihatkan sebagian kecil dari sebuah peristiwa. Oleh karena itu, jangan pernah terburu-buru menghakimi seseorang hanya karena mendengar satu sudut pandang. Kebijaksanaan dimulai dari kemampuan untuk menahan diri sebelum memberikan penilaian. Media sosial telah memberi setiap orang kebebasan untuk berbicara. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab. Ucapan yang keluar dari lisan maupun tulisan yang dibagikan di internet dapat memengaruhi kehidupan orang lain. Sekali sebuah tuduhan atau fitnah tersebar, dampaknya bisa bertahan sangat lama meskipun akhirnya terbukti tidak benar. Karena itu, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, bukan memperbesar konflik. Dalam kehidupan, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui perdebatan di ruang publik. Ada kalanya persoalan lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum atau komunikasi yang baik agar menghasilkan penyelesaian yang adil. Menghormati proses hukum adalah bentuk kedewasaan dalam menyikapi sebuah masalah. Sebagai penonton maupun pengguna media sosial, kita juga memiliki tanggung jawab moral. Jangan mudah terpancing oleh judul yang sensasional, potongan video yang belum lengkap, ataupun komentar yang belum tentu benar. Biasakan mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya sebelum membentuk pendapat. Konten yang kita konsumsi maupun yang kita buat seharusnya membawa manfaat, bukan sekadar mengejar perhatian. Popularitas yang diperoleh dengan mengorbankan etika mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dan membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Menjaga sopan santun, menghormati orang lain,
serta tidak mengeksploitasi kontroversi merupakan sikap yang patut dipertahankan. Pada akhirnya, setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataan dan perbuatannya. Oleh sebab itu, biasakan berkata jujur, bersikap adil, serta menghormati hak orang lain. Jadilah pribadi yang mampu menyaring informasi dengan bijaksana, tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, dan selalu mengedepankan akhlak yang baik dalam setiap interaksi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat mencari hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menebarkan nilai-nilai positif, membangun persaudaraan, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi semua orang.